Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'. Hadal Mukarramin jamaah kajian online Majlis Taklim Telkom Group yang sangat kami muliakan, kami hormati, wabil khusus Al-Mukarram, Syekhuna, Dr. K.J. Rohiman MA. Alhamdulillah di hari yang cerah penuh barokah kita bertemu kembali dalam kajian ini. Dan insya Allah pada kesempatan ini sudah hadir narasumber kita yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan ini dengan tema yaitu nilai-nilai silaturahmi dalam ibadah puasa Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan mau'izatul hasanah beliau. Kita simak, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah serta manfaat. Kepada Al-Mukarram, Syekhuna, Dr. K.J. Rohiman MA, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam ala ummatil khairil bariyah. Kama farada siyam ala ummatil madiyah fi syara'il islamiyah. Walladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa rahmatan li ummatil islamiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, para karyawan dan karyawati Telkom Jakarta Utara yang semuanya diharapkan di siang hari ini selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki hari yang ke-18 dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Kita berharap puasa kita ini akan merefleksikan manfaat untuk diri kita, manfaat untuk anak istri kita, manfaat untuk keluarga, manfaat untuk para sahabat kita, manfaat untuk masyarakat, dan manfaat juga untuk umat Islam seluruh dunia. Karena itu, setiap syariat yang telah diturunkan oleh Allah, jumhur ulama mengatakan sudah dipastikan ada hikmahnya. Puasa kita ini harus memiliki arti, harus memiliki manfaat. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, manfaat ketika kita melakukan ibadah puasa, di antaranya adalah dapat memupuk tali silaturahim. Nah,
nilai-nilai silaturahim inilah yang akan kita kaji pada kesempatan pertemuan kita lewat online ini. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka sudah otomatis kita ini akan melahirkan nilai-nilai silaturahim itu. Di mana letaknya? Ketika orang sedang merasakan haus, ketika orang itu sedang merasakan lapar, dan sedang menahan hawa nafsunya, maka dia akan merasakan begitu berat penderitaan. Seorang yang sedang mengalami kemiskinan atau kelaparan. Maka di sini ada turut serta seorang yang melaksanakan ibadah puasa itu akan merasakan begitu pahitnya penderitaan orang yang barangkali dikatakan zehebnot, orang yang tidak memiliki harta benda, alias fakir miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, dari terasa turut serta ini, maka akan meningkat adanya penghayatan. Nah, penghayatan ini, maka dia akan berpikir ya, adanya kasih sayang ketika orang melakukan ibadah puasa. Oleh karena Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Ibadah fil Islam, bahwa pelaksanaan ibadah puasa itu ada segi memupuk rahim sosial. Nah, hadirin jamaah, menarik sekali ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, ada anjuran untuk mempererat tali silaturahim. Silaturahim itu berarti silah menyambung, rahim itu adalah kasih sayang. Kasih sayang ini letaknya di hati. Bisa dikatakan bahwa yang menyambung itu adalah keadaan hatinya. Nah, bagaimana di saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini? Silaturahim yang akan dilakukan caranya bagaimana? Nah, tentunya di sini ya, silaturahim dalam bentuk dari hati ke hati. Ya. Orang yang silaturahim itu tidak mesti berjabat tangan. Orang yang silaturahim itu tidak perlu kontak fisik atau mufassahah atau datang ke rumahnya. Nah, di saat musim pandemi ini kita harus ada jarak. Bagaimana silaturahim yang akan dilakukan? Cukup dari lubuk hati yang dalam, adanya rasa kasih sayang kita sesama keluarga, ya, sesama teman, sesama umat Islam. Nah, begitu Bapak-bapak. Jadi tidak perlu bersilaturahim di suasana pandemi COVID-19 ini kita harus kontak fisik, tidak. Apalah artinya kita berjabat tangan, apalah artinya kita ini bersalaman, tapi hatinya ini masih ada menanam dendam, atau ada kecurigaan, atau ada juga rasa kesal. Nah, itu kan tidak baik. Oleh karena yang menarik di sini adalah bahwa puasa itu ya, bisa merefleksikan kasih sayang sesama. Di dalam Al-Quran terkait dengan
puasa itu diperintahkan oleh orang dikhususkan untuk orang beriman yang nanti nilainya akan memperoleh derajat takwa. Maka takwa itu dalam kaitannya silaturahim ini sangat korelatif sekali. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat pertama itu wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kamu itu saling meminta satu sama yang lainnya, wal arham, dan perkuatlah tali silaturahim. Ayat ini diinterpretasikan oleh Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar. Yang pertama, kita dianjurkan untuk menyambung tali silaturahim dan dilarang keras untuk memutuskannya. Yang kedua, kita diperintahkan untuk memberikan hak-haknya kepada teman-teman atau saudara yang akan disambung silaturahim. Terus yang ketiga, bahwa silaturahim itu sifatnya harus kontinu, harus terus-menerus. Ini sangat menarik sekali butir-butir yang telah dikemukakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana untuk menjalin tali silaturahim ini? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, kita ini diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim kepada 9 orang. Dalam stratifikasi sosialnya ada 9 personil yang harus kita sambung tali silaturahim. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahbi bil jam wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan kalian itu melakukan syirik dengan sesuatu yang lain. Wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian itu melakukan atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, kepada karib kerabat. Wal yatama wal masakin, nyambung tali silaturahim kepada anak-anak yatim, fakir miskin. Wal jari dzil qurba, kepada tetangga dekat. Wal jaril junub, kepada tetangga jauh. Wassahibi bil jam, dan juga kepada teman sejawat. Wa banis sabil, dan kepada ibu sabil. Wa ma malakat imanukum, dan kepada hamba-hamba sahaya kamu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai kepada orang-orang yang sombong lagi berbangga-bangga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, 9 stratifikasi sosial yang harus disambung tali silaturahimnya. Yang pertama ini adalah ibu bapak kita. Bagaimana untuk menyambung kepada ibu bapak kita ini? Caranya adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada ibu bapak kita. Di saat nanti hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran,
Barangkali kita yang di Jakarta, sementara orang tua kita masih ada di kampung, terus suasananya lockdown, nggak bisa pulang kampung, maka yang harus dilakukan adalah tetap kita ini memberikan kabar tentang keadaan kita. Saat ini zaman sudah canggih, bisa kita telepon, kita WA, kita SMS, dan kita bisa berdialog langsung dengan orang tua kita. Cukup saat itu kita minta maaf kepada kedua orang tua, dan jangan lupa, ya, misalkan kita punya dana, kirimlah uang untuk kedua orang tua kita sebagai untuk membagi rasa bahagia kita kepada mereka berdua. Nah, jamaah yang saya hormati, birrul walidain ini, ya, lawannya adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah mengatakan, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa besar itu yang pertama adalah syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafs, itu membunuh atau bunuh diri, ya, maaf, bunuh diri, wal yaminul ghamus, dan saksi palsu. Ini yang harus kita hindari. Di dalam satu hadis yang lain, kenapa kita ini harus melakukan birrul walidain? Karena kalau kita melukai hati seorang ibu, melukai seorang ayah kita, maka azabnya itu akan disegerakan oleh Allah. Dalam suatu hadis dikatakan, kullu dzunubi yuakhirullahu ta'ala masya'a minha ila yaumil qiyam. Setiap dosa itu Allah bisa menunda menurut kehendaknya. Dosa apa saja bisa ditunda. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dosa apa aja bisa ditunda oleh Allah. Illa uquqal walidain, kecuali dosa yang tidak bisa ditunda, itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, fa innallaha ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat, yaitu azab kepada orang yang melakukan durhaka kepada orang tua fil hayati, di dalam hidup di dunia ini, qabla al-mamat, sebelum dia itu, ya, menghadapi kematian. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sangat berbahaya sekali orang yang durhaka kepada orang tua. Siksaannya ini tidak saja di akhirat, tapi siksaannya itu sudah dipercepat, ya, ketika kita masih hidup di dunia. Ya, kita pernah dengar sahabat Nabi yang, ya, durhaka kepada kedua orang tua, di mana dia tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena ibunya tidak meridhai dirinya. Jamaah, walaupun kita ini memiliki orang tua akhlaknya barangkali tidak baik, atau dia memiliki keyakinan yang tidak sama dengan keyakinan kita, barangkali kita berseberangan dalam suatu keyakinan, maka tetap kita wajib, ya, melakukan berbuat baik kepada keduanya. Meskipun mereka itu sudah sakit-sakitan, tetap kita harus melakukan berbuat baik. Ya. Di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu, ya, memerintahkan agar kamu menyembah Allah, tidak melakukan syarikatnya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, meskipun usianya sudah begitu lanjut, meskipun pada saat itu berseberangan hati kita dengan prinsip kedua orang tua kita, atau ada berbeda keyakinan, tetap kewajiban seorang anak
harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa ya, langsung menghadap Allah, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, tolong ya, tunjukkan kepada saya teman yang baik dan bisa dijadikan teman untuk seumur hidup saya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Hai Musa, kamu ini pergi ke kampung kampung fulan, nanti kamu akan bertemu seorang teman yang paling baik." Nah, saat itu Nabi Musa ya melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, menuju satu kampung di mana terdapat dalam satu kampung itu ada seorang yang sedang ya memandikan seekor babi. Seekor babi sedang dimandikan. Nabi Musa bertanya, apakah Anda namanya si Fulan? Betul, saya adalah Fulan. Terus Nabi Musa saat itu dipersilakan untuk masuk, dia tetap melanjutkan untuk mencuci seekor babi. Nah, dia dalam hatinya Nabi Musa, apakah ini teman yang baik? Kok teman yang baik ya megang-megang benda yang haram, mencuci babi? Apakah ada dalam ajaran agama yang baik seperti itu? Lantas Nabi Musa dipersilakan untuk ya minum, ya untuk makan. Kemudian dia mengambil lagi babi yang kecil, dimandikan lagi. Setelah itu, babi kecil itu digendong, dicium, ya kepalanya oleh orang tersebut. Maka Nabi Musa dalam hatinya bertanya-tanya, apakah ini yang disebut dengan teman yang baik? Maka setelah selesai memandikan kedua ekor babi tersebut, maka Nabi Musa mulai bertanya, Tuhan, ya, saya ini diperintahkan oleh Allah ke sini untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa Anda itu memandikan 2 ekor babi? Maka orang tersebut menjawab, wahai Musa, tahukah Anda di saat saya memandikan babi pertama yaitu yang besar, Anda tahu itu adalah ayah saya. Yang kedua, babi kecil itu adalah ibu saya. Maka Nabi Musa bertanya, kenapa dia itu menjadi babi? Karena dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdosa adalah orang tua saya. Nah, saya selaku anak, ya, saya hanya ya, menggugurkan kewajiban saya untuk birrul walidain. Ya, itu untuk berbuat baik saja kepada kedua orang tua saya. Nah, beginilah bentuk birrul walidain. Walaupun orang tua kita itu memiliki salah baik kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi tetap kita selaku anak harus berbuat baik kepadanya. Nah, ini ya pola silaturahim yang pertama. Pola yang kedua, bagaimana silaturahim yang kedua ini? Kerabat, tetangga dekat, ya, dan tetangga jauh. Yaitu dengan tadi memupuk tali silaturahim. Nah, jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi aw yunsha'ahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin sekali diperluas rezekinya dan dipanjangkan usianya atau dikenang masa hidupnya, maka sambunglah tali silaturahim. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 ini, ya, wabidil qurba, ya, ini adalah meliputi karib kerabat, termasuk di dalamnya adalah paman, ya, bibi, uwa, ponakan,
termasuk juga keluarga dari istri, keluarga dari suami. Nah, kemudian wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga dekat maupun tetangga jauh. Bagaimanapun juga di satu saat nanti kita mengalami kesulitan, ya, maka tetangga dekat ini pastilah yang akan menolongnya. Nah, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, kembali kepada memupuk tali silaturahim ini, yaitu dapat memperluas pintu-pintu rezeki dan akan diperpanjang usianya. Bagaimana dapat bisa kita buktikan bahwa usia itu bisa diperpanjang melalui pelaksanaan silaturahim? Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang anak muda yang datang ke rumah Nabi Ibrahim di waktu malam, ba'da isya. Tujuannya adalah dia izin kepada Nabi Ibrahim untuk menikah, sekaligus mengundang agar Nabi Ibrahim menjadi saksi ketika dia menikah. Si anak muda ini keluar, datanglah malaikat Azrail. Maka Azrail bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, itu anak muda tadi melakukan apa di sini? Habis ngapain, kata bahasa kita? Dia itu hanya izin mengundang saya sekaligus untuk ya menghadiri pernikahan dirinya besok hari. Maka Azrail pada saat itu memberitahu kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kasih tahu dia besok itu mau meninggal. Ya. Maka Nabi Ibrahim tidak memberitahu. Ya. Terus apa yang dia lakukan anak muda ini di saat malam? Dia menghubungi karib kerabatnya, dia menghubungi teman-temannya, dia minta maaf, dan dia memberikan sesuatu atau hadiah sesuatu kepada kerabat-kerabatnya. Maka begitu di pagi hari dia menikah, ditunggu oleh Nabi Ibrahim, katanya orang ini mau meninggal, kata Israel. Ya. Begitu sampai sore tidak meninggal, besok paginya tidak meninggal. Seminggu ditunggu, kok juga nggak meninggal. Ya, sebulan ditunggu tidak meninggal, setahun ditunggu tidak juga meninggal. Menurut khabar, anak muda ini berusia sampai 70 tahun. Maka Ibrahim bertanya kepada Israel, "Hei Azrail, kenapa kamu dulu mengatakan anak muda ini akan meninggal besok hari? Ternyata dia dipanjangkan usianya sampai 70 tahun." Maka Azrail menjelaskan, karena anak muda ini sebelum dia menikah di waktu malam, dia telah menyambung tali silaturahim, sekaligus dia melakukan bersedekah kepada karib kerabat. Nah hadirin, ini luar biasa sekali faedah silaturahim. Terus berikutnya, stratifikasi sosial yang harus diperhatikan oleh kita ketika kita ingin menyambung tali silaturahim ini adalah yaitu para yatim, fakir miskin, ibnu sabil, dan para pembantu rumah tangga atau para hamba-hamba sahaya. Caranya bagaimana? Caranya kita melakukan bersedekah. Di bulan suci Ramadan ini, sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Rasul mengatakan, afdalus sadaqah, sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah, sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Nah, inilah stratifikasi sosial atau personil-personil dalam tatanan sosial yang harus disambung silaturahimnya, ya, sebagai refleksi pelaksanaan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita ini melahirkan hikmah yang manfaat. Ya, Amin. meskipun situasi pandemi ini masih berlanjut, kita
tetap melakukan silaturahim dengan teman-teman sekantor kita, teman-teman sepekerjaan kita, karib kerabat, famili, atau dengan yang lainnya. Cukup. Walaupun kita tidak bisa kontak fisik secara langsung, ya karena ada jarak, ya di hati tumbuhkan rasa kasih sayang sesama. Ya, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kita tutup dengan tafaruqul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.